Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ayu Hodijatul Kubro, Marsyadina Salma Putri, Rida Fadilah, dan Farhan Fauzan akan mempresentasikan mengenai aliran Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswajiyah. Untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Ayu. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai aliran Mu'tazilah. Menurut sejarahnya, aliran Mu'tazilah ini adalah aliran yang membawa persoalan-persoalan teologi lebih mendalam dan bersifat filosofis daripada persoalan-persoalan yang dibawa oleh kaum Khawarij dan Murji'ah yang sebelumnya. Dalam pembahasannya, mereka banyak memakai akal sehingga mereka mendapatkan nama lain sebagai kaum rasionalitas Islam. Untuk pemberian nama Mu'tazilah ini diawali dengan salah satu peristiwa yang terjadi antara Wasil ibnu Atta serta temannya Amr ibnu Ubaidah dan Hasan al-Basri di Basran. Jadi, Wasil yang mengikuti pelajaran yang diberikan oleh Hasan al-Basri di Masjid Basran, pada suatu hari itu datang seseorang yang bertanya mengenai pendapat tentang orang-orang yang berdosa besar. Sebagaimana kaum Khawarij yang memandang kaum kafir, sedangkan kaum Murji'ah yang memandang orang yang berdosa sebagai mukmin. Saat Hasan al-Basri sedang berpikir, Wasil mengemukakan pendapatnya dan mengatakan, "Saya berpendapat bahwa orang yang berdosa besar bukanlah mukmin dan bukanlah kafir." Dan kemudian ia berdiri dan menjauhkan diri dari Hasan dan mengatakan pendapatnya kembali di tempat lain di dalam masjid itu. Nah, atas peristiwa ini, al-Basri mengatakan bahwa Wasil menjauhkan diri dari kita. Ittazala anna. Dengan demikian, ia dan temannya disebut kaum Mu'tazilah. Namun, versi lain yaitu menurut al-Baghdadi, Wasil dan temannya ini diusir oleh Hasan al-Basri dari majelisnya karena terdapat pertikaian antara mereka mengenai persoalan qadar dan orang-orang yang berdosa besar. Sementara Al-Mas'ud memberikan keterangan lain yaitu Mu'tazilah mengambil posisi antara kedua posisi itu yaitu mukmin dan kafir, yakni al-manzilah bainal manzilatain. Jadi untuk mengetahui lebih jelas asal-usul nama Mu'tazilah ini tuh sebenarnya sulit karena para ahli yang mengajukan pendapatnya juga belum ada kata sepakat mengenai asal-usul dari pemberian nama ini. Namun yang jelas bahwa nama Mu'tazilah sebagai designer bagi aliran teologi rasional dan liberal Islam timbul sesudah peristiwa Wasil dan Hasan al-Basri di Basran. Dan bahkan lama sebelum peristiwa di Basran itu terjadi. Jadi sebelum peristiwa Wasil dan Hasan ini, sebelumnya tuh sudah pernah ada sebutan untuk kaum yang diberi nama kaum Mu'tazilah juga. Namun jika kita kembali pada ucapan-ucapan kaum Mu'tazilahnya sendiri, maka kita akan menjumpai kesimpulan bahwa merekalah yang memberi nama itu kepada golongan mereka sendiri. Lalu latar belakang lahirnya aliran Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah pertama muncul berkaitan dengan masalah politik. Nah, ini yang tadi dijelaskan bahwa uh, penamaan kaum Mu'tazilah sebelum peristiwa Hasan dan Wasil itu pernah ada juga. Nah, itu tuh yaitu pertama muncul berkaitan dengan masalah politik, yaitu ketika saat itu julukan ini diberikan bagi kelompok yang tidak mau terlibat dengan urusan politik dan menekuni kegiatan dakwah dan ibadah semata. Nah, julukan ini itu diberikan pada mereka yang tidak mau pergi atau berperang, baik perang Jamal maupun perang Siffin. Lalu muncul karena peristiwa yang dialami oleh Wasil dan Hasan tadi, yang ada dua versi, yaitu versi pertama yang Wasil meninggalkan forum pengajian Hasan
dan diikuti oleh temannya setelah mengemukakan pendapatnya mengenai dosa besar, dan langsung pergi menuju tempat lain di dalam masjid besar tersebut dan menyampaikan kembali pendapatnya. Nah, untuk yang versi pertama ini, beberapa ahli sejarah menilai bahwa peristiwa inilah yang merupakan faktor utama lahirnya aliran Mu'tazilah. Lalu untuk versi yang kedua, yaitu mengatakan bahwa Wasil dan temannya diusir oleh Hasan dari majelisnya karena ada pertikaian antara mereka mengenai persoalan qadar dan orang-orang yang berdosa besar. Lalu Ahmad Amin juga mengemukakan 3 pendapatnya mengenai lahirnya aliran Mu'tazilah ini. Yang pertama, dinamakan Mu'tazilah karena Wasil dan temannya memisahkan diri dari majelis taklim yang dipimpin oleh Hasan. Wasil memisahkan diri secara fisik, i'tazala, dari pengajian Hasan al-Basri. Nah, orang-orang yang memisahkan diri ini kemudian disebut dengan kaum Mu'tazilah atau aliran Mu'tazilah. Lalu yang kedua dinamakan Mu'tazilah karena pendapat mereka menjauhi pendapat yang berkembang pada saat itu. Pendapat Wasil yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar bukanlah mukmin maupun kafir telah menjauhi atau memisahkan dengan pendapat golongan-golongan lainnya. Jumhur ulama mengatakan tetap mukmin, Khawarij mengatakan kafir, dan Hasan al-Basri mengatakan mukmin namun fasik. Lalu yang ketiga dinamakan Mu'tazilah karena pelaku dosa besar berada di antara mukmin dan kafir. Sama halnya memisahkan diri atau menjauhkan diri dari orang mukmin yang sempurna. Kemudian ini ada tokoh-tokoh pendukung aliran Mu'tazilah. Jadi terbagi dari ada dua tempat dari berdasarkan tempatnya. Yang pertama itu yang berdomisili atau yang tokoh ini berada di Basrah. Yang pertama itu Wasil Ibnu Atta, yang kedua ada Abu Huzail Muhammad Ibnu Huzail Ibnu Ubidillah Ibnu Makhul al-Alaf, lalu ada Ibrahim Ibnu Sayyar Ibnu Hani al-Nazham Ibnu Ali Muhammad Ibnu Ali al-Jubai. Lalu untuk yang berada di Baghdad ada Bishr Ibnu al-Mutamir, Abu al-Husain al-Khayyat, Jarullah Abdul Qasim Muhammad Ibnu Umar, Abul Hasan Abdul Jabbar Ibnu Ahmad Ibnu Abdullah al-Hamzani al-Sadi. Kemudian dilanjutkan oleh Marsha. Selanjutnya ialah doktrin-doktrin Mu'tazilah. Yang pertama ialah Al-Tauhid atau Kemahaesaan Tuhan. Tuhan dalam paham mereka akan betul-betul Maha Esa hanya jika Tuhan merupakan zat yang unik dan tidak ada yang serupa dengan Dia. Oleh karena itu, mereka menolak faham antropomorfisme. Faham ini menggambarkan Tuhan dekat menyerupai makhluknya dan sering disebut sebagai Al-Qadim. Faham ini mendorong kaum Mu'tazilah untuk meniadakan sifat-sifat Tuhan, yaitu sifat-sifat yang mempunyai wujud sendiri di luar zat Tuhan. Namun, ini tidak berarti bahwa Tuhan tidak diberi sifat-sifat oleh kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah membagi sifat-sifat Tuhan ke dalam 2 golongan, yaitu yang pertama, sifat-sifat yang merupakan esensi Tuhan dan disebut sifat zatiyah, seperti wujud, kekekalan di masa lampau, hidup, dan kekuasaan. Lalu yang kedua, sifat-sifat yang merupakan perbuatan Tuhan yang disebut sifat fi'liyah, yang terdiri dari kehendak, lalu sabda, keadilan, dan lainnya. Yang kedua adalah al-adl atau keadilan Tuhan. Pada doktrin ini, mereka ingin menyucikan perbuatan Tuhan dari persamaan dengan perbuatan makhluk. Hanya Tuhanlah yang berbuat adil dan juga tidak bisa berbuat zalim, sementara makhluk sendiri terdapat perbuatan zalim. Lalu yang ketiga adalah al-wa'du wal al-wa'id, yaitu janji dan ancaman. Tuhan dapat disebut adil jika Dia tidak memberi pahala kepada orang yang berbuat baik dan tidak menghukum orang yang berbuat buruk. Keadilan menghendaki supaya orang yang berbuat salah diberi hukuman dan orang yang berbuat baik diberi upah sebagaimana yang dijanjikan oleh Tuhan.
Yang keempat adalah al-manzilah baina al-manzilatain. Menurut ajaran ini, orang yang berdosa besar bukanlah kafir dan bukan pula mukmin. Kata mukmin dalam pendapat Wasil merupakan sifat baik dan nama pujian yang tak dapat diberikan kepada orang fasik dengan dosa besarnya. Tetapi predikat kafir sendiri tidak pula diberikan kepadanya, karena di balik dosa besarnya, ia masih mengucapkan syahadat dan mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Orang serupa ini, jika meninggal tanpa tobat, akan kekal di dalam neraka. Hanya saja, siksaan yang diterimanya lebih ringan dari siksaan orang kafir. Lalu yang terakhir adalah amar ma'ruf nahal mungkar. Perintah berbuat baik dan larangan berbuat jahat dianggap sebagai kewajiban, bukan hanya kaum Mu'tazilah saja, tetapi oleh golongan umat Islam lainnya. Perbedaan yang terdapat antara golongan-golongan itu adalah pelaksanaannya. Kaum Mu'tazilah berpendapat, kalau dapat cukup dengan seruan, tetapi kalau tidak dapat dengan seruan, dengan menggunakan kekerasan. Sejarah membuktikan bahwa Mu'tazilah pernah memakai kekerasan dalam menyiarkan ajaran-ajaran mereka. Selanjutnya ialah corak pemikiran Mu'tazilah. Intisari dari pandangan-pandangan politis yang dimiliki aliran Mu'tazilah ialah sebagai berikut. Yang pertama, menunjuk dan menetapkan seorang imam untuk menegakkan suatu negara yang menurut mereka adalah wajib menurut syariat. Tetapi, ada pula sebagian dari mereka yang menganggap bahwa secara mutlak tidak harus ada seorang imam, sehingga apabila umat sendiri dapat menegakkan dasar-dasar keadilan, maka penunjukan seorang imam adalah perbuatan yang sia-sia dan tidak perlu. Yang kedua, pemilihan umum diserahkan kepada umat, dan imamah tidak sah kecuali dengan pemilihan umat. Lalu yang ketiga, umat dapat memilih seseorang dari kalangan kaum muslimin yang dianggap paling baik dan paling memiliki keahlian, tanpa terikat dengan persyaratan apakah ia seorang Quraisy atau bukan, atau apakah ia seorang Arab atau seorang Ajam. Yang keempat, tidak diperbolehkan bersolat di belakang seorang imam yang fajir, yaitu yang melakukan dosa keji, terutama zina. Lalu yang terakhir, amr bil ma'ruf dan nahy anil munkar termasuk di antara prinsip-prinsip asasi mereka juga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Farhan Fauzan. Pembahasan selanjutnya merupakan tentang aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang biasa disebut dengan Aswaja. Yang pertama, di sini terdapat sejarah dan latar belakangnya, di mana aliran ini didirikan oleh Abu Al-Hasan Ali ibn Ismail al-Asy'ari dan Abu Mansur Muhammad ibn Mahmud al-Maturidi. Aliran ini kerap disebut sebagai aliran Al-Asy'ari dan aliran Maturidiyah, yang pada saat ini sering disebut dengan golongan-golongan Sunni. Sebenarnya, Al-Asy'ari merupakan penganut aliran Mu'tazilah. Beliau menganut aliran ini selama 40 tahun. Akan tetapi karena kekecewaannya setelah berdiskusi dengan gurunya dan faktor-faktor lainnya, ia memutuskan keluar dari aliran Mu'tazilah. Di sini terdapat faktor-faktor penyebab keluarnya Al-Asy'ari dari aliran Mu'tazilah. Yang pertama yaitu pada saat ia bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW sebanyak 3 kali, yaitu pada malam ke-10, 20, dan 30 pada bulan Ramadan, di mana pada mimpinya tersebut Rasulullah SAW berkata agar Al-Asy'ari keluar dari aliran Mu'tazilah. Yang kedua yaitu Al-Asy'ari merasa tidak puas terhadap konsepsi aliran Mu'tazilah, yaitu di dalam soal al-salah wal aslah, yang berarti Tuhan wajib mewujudkan yang baik, bahkan terbaik untuk kemaslahatan manusia. Yang ketiga, menurut Ahmad Mahmud Subhi yang mendorong Al-Asy'ari meninggalkan aliran Mu'tazilah, disebabkan karena Al-Asy'ari menganut mazhab Imam Syafi'i yang konsep teologinya berlainan dengan ajaran Mu'tazilah. Yang keempat, terdapat perandaian di mana jika Al-Asy'ari tidak meninggalkan aliran tersebut, maka akan terjadi perpecahan di kalangan muslimin yang bisa melemahkan mereka. Sehingga ia pun khawatir kalau Al-Quran dan hadis Nabi menjadi korban paham dari aliran Mu'tazilah, yang menurut pendapatnya
itu tidak bisa dibenarkan karena didasarkan atas pemujaan akal pikiran. Di sini terdapat ajaran-ajaran pokok dari aliran Aswaja. Yang pertama, terkait pelaku dosa besar tidak menjadi kafir, akan tetapi ia tetap mukmin. Yang kedua, Tuhan dapat dilihat dengan mata kepala di akhirat. Ini berdasarkan firman Allah pada Quran surah 75 ayat 22 sampai ayat 23. Yang ketiga, terkait soal imamah, di mana pada penunjukan imam harus dipilih berdasarkan musyawarah dan pilihan yang sah. Yang keempat, yaitu perbuatan-perbuatan manusia diciptakan oleh Tuhan. Yang kelima, Al-Quran bukan sesuatu yang diciptakan. Dan yang terakhir, yaitu semua yang diperintahkan ialah baik, dan sebaliknya, yang dilarang Tuhan ialah buruk. Tidak ada yang baik dan buruk secara mutlak, karena semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini terdapat macam-macam aliran aswaja. Yang pertama yaitu mutakalimin, yaitu ulama atau kalam teolog, di mana mereka adalah orang yang memahami tepat masalah-masalah keesaan Tuhan, kenabian, hukum, dan lain-lain. Yang kedua adalah fuqaha, yaitu ulama fikih, di mana para imam mazhab fikih baik dari ahlul royi maupun ahlul hadis yang menganut aliran al-sifatiyah dalam masalah teologi menyangkut Tuhan dan sifat-sifatnya yang azali. Yang ketiga ialah muhadisin, yaitu ulama hadis. Mereka ialah ahli dalam melacak jalur-jalur hadis dan atsar dari Nabi dan mampu membedakan antara sahih dan tidak. Yang keempat merupakan ahlu lugot, yaitu ulama bahasa Arab, di mana mereka ialah ahli di bidang kesusastraan, nahwu, sorof, dan mengikuti jejak pakar bahasa yang tidak tercampur oleh ilmunya dengan bid'ah dari kaum Qadariyah, Rafidah, maupun Khawarij. Yang selanjutnya ialah mufassirin, di mana mereka merupakan yang mengetahui tentang aneka ragam qiraat Al-Quran serta orientasi penafsirannya dan penakwilannya sesuai dengan aliran aswad. Yang selanjutnya yaitu mutasawifin, yaitu para juhad sufi yang giat beramal dengan tulus, ikhlas, dan menyadari sepenuhnya bahwasanya baik pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya dipertanggungjawabkan di depan Sang Khalik. Yang selanjutnya ialah mujahidin, yaitu mereka yang bertempatan di pos-pos pertahanan kaum muslimin guna untuk menjaga keamanan negara dari serangan musuh, baik itu untuk menjaga kehormatan yang bersifat material maupun moral. Dan yang terakhir ialah semua orang, yaitu semua negara yang di dalamnya dikuasai oleh syiar Ahlus Sunnah wal Jamaah dan yang mengikuti ketujuh kelompok di atas. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Rida Fadilah. Selanjutnya ada perbandingan aliran Mu'tazilah dan aliran Aswaja. Yang pertama ada perbuatan Tuhan. Pada aliran Mu'tazilah berpendapat bahwa perbuatan Tuhan hanya sebatas pada hal-hal yang dikatakan baik. Ini bukan berarti bahwa Tuhan tidak mampu melakukan perbuatan buruk. Perbuatan buruk tidak dilakukannya karena ia mengetahui keburukan perbuatan buruk itu. Dasar pemikiran serta konsep tentang keadilan Tuhan berjalan sejajar dengan paham adanya batasan-batasan bagi kekuasaan dan kehendak Tuhan, mendorong kelompok Mu'tazilah untuk berpendapat bahwa Tuhan mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap manusia. Paham kewajiban Tuhan berbuat baik dan terbaik bagi manusia tidak dapat diterima oleh aliran Aswaja, karena bertentangan dengan paham kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Paham mereka bahwa Tuhan dapat berbuat sekehendak hatinya terhadap makhluk
mengandung arti bahwa Tuhan tidak mempunyai kewajiban apa-apa. Yang kedua, perbuatan manusia. Aliran Mu'tazilah memandang manusia memiliki daya yang besar dan bebas. Mu'tazilah menganut paham qadariyah atau free will. Perbuatan manusia bukan diciptakan Tuhan pada diri manusia, melainkan manusia yang mewujudkan perbuatan. Dengan paham tersebut, manusia berperan sebagai pihak yang mempunyai kreasi untuk mengubah bentuknya. Menurut paham yang dianut aliran Aswaja, manusia ditempatkan pada posisi yang lemah. Ia diibaratkan anak kecil yang tidak mempunyai pilihan dalam hidupnya. Demikian, aliran ini lebih dekat dengan paham Jabariyah daripada paham Mu'tazilah. Pada prinsipnya, aliran ini berpendapat bahwa perbuatan manusia diciptakan oleh Allah, daya manusia tidak memiliki efek untuk mewujudkannya. Allah menciptakan perbuatan manusia dan menciptakan pula daya untuk melahirkan perbuatan tersebut. Jadi, perbuatan adalah ciptaan Allah dan perolehan bagi manusia. Selanjutnya, sifat-sifat Tuhan. Aliran Mu'tazilah memberikan daya yang besar pada akal berpendapat bahwa Tuhan tidak dapat dikatakan mempunyai sifat-sifat jasmani. Selanjutnya, Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan bersifat imateri, sehingga tidak dapat dilihat dengan mata kepala. Terdapat dua argumen yang menjelaskan bahwa Tuhan tidak dapat dilihat secara jasmani. Yang pertama, Tuhan tidak mengambil tempat, oleh karena itu tidak dapat dilihat. Yang kedua, apabila Tuhan dapat dilihat dengan mata kepala, Tuhan dapat dilihat sekarang di dunia ini. Aliran Aswaja mengatakan bahwa Tuhan memiliki sifat. Tidak dapat diingkari bahwa Tuhan memiliki sifat karena perbuatan-perbuatannya. Di samping menyatakan bahwa Tuhan mengetahui, menghendaki, berkuasa, dan sebagainya, juga menyatakan bahwa ia mempunyai pengetahuan, kemauan, dan daya. Aliran Aswaja lebih jauh berpendapat bahwa Allah memiliki sifat-sifat, dan sifat-sifat itu seperti mempunyai tangan dan kaki. Yang keempat, kehendak mutlak Tuhan dan keadilan Tuhan. Aliran Mu'tazilah berprinsip keadilan Tuhan, mengatakan bahwa Tuhan itu adil dan tidak mungkin berbuat zalim dengan memaksakan kehendak kepada hambanya. Kemudian, hambalah yang harus menanggung akibat perbuatannya. Demikian, manusia mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatannya tanpa ada paksaan sedikitpun dari Tuhan. Dengan kebebasan itulah, manusia dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Tidak adil jika Tuhan memberikan pahala atau siksa kepada hambanya, jika tanpa diiringi dengan pemberian kebebasan terlebih dulu. Sedangkan menurut aliran Aswaja, perbuatan-perbuatan Tuhan tidak memiliki tujuan, sebab yang mendorong Tuhan untuk berbuat sesuatu semata-mata karena kekuasaan dan kehendak mutlaknya, bukan karena kepentingan manusia atau tujuan lain. Mereka mengartikan keadilan dengan menempatkan sesuatu di tempat sebenarnya, yaitu mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang dimiliki, serta mempergunakan sesuai dengan kehendaknya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.